Bab 24. Janji yang terlupakan. Yongki membuka mata. Dia samar-samar tersadar dengan apa yang dia lakukan. Maafkan aku, ucap Yongki melepaskan kedua tangannya dari tubuh Indria. Tetapi seketika dia langsung oleng dan hampir rubuh. Untung saja istrinya langsung menangkapnya. Ayo aku bantu masuk ke kamar. Lain kali jika begini lagi akan aku adukan pada Abah, ucap Indria geram. Tidak, aku janji tidak akan minum lagi, jawab Yongki takut juga. Terakhir kali dia mabuk sampai diguyur air dingin 3 ember. Kamu sudah dewasa, Mas. Aku tidak mau banyak bicara lagi. Aku yakin jika sejak kecil Abah mendidik dan mengajarkan ilmu agama padamu, bujuk Indria. Yongki berusaha berjalan, tetapi matanya masih samar, bahkan istrinya juga terlihat ada banyak. Yongki sangat pusing, tetapi berusaha berdiri agar tidak terlalu membebani istrinya. Kepalaku sangat pusing, bisakah kamu memijat kepalaku? Pinta Yongki. Ogah, tolak Indria secara langsung. Kok kamu begitu? Aku ini suamimu, sergah Yongki. Suami. Kalau ada maunya aja bilang begitu. Sekarang gantian, aku minta hakku sebagai istri, apakah kamu sanggup? Balas Indria. Kamu minta apa? Malam pertamakah? Goda Yongki. Indria langsung pecah padam. Untung saja dia memakai cadar, sehingga tidak diketahui oleh suaminya. Apakah menurut Mas Yongki tanggung jawab suami hanya sebatas itu? Sudahlah, aku ngantuk dan capek, selamat malam, sergah Indria kesal. Yongki merasa hampa. Saat ini dirinya tidak tahu dengan jalan pikirannya sendiri. Yongki langsung menarik lengan Indria dan mereka roboh secara bersamaan ke tempat tidur. Ah, sakit, teriak Indria, tangannya tertindih tubuh suaminya. Sudah aku bilang, pijat kepalaku yang sakit ini. Kalau tidak, malam ini aku akan menciummu, ancam Yongki. Tidak mau, lepaskan aku, kamu bau sekali, sergah Indria memberontak. Bukannya Indria ingin jadi istri yang durhaka, tetapi dia memang tidak tahan dengan napas suaminya yang bau minuman keras begitu kuat. Mungkin jika dalam kondisi yang normal dan suaminya mau meninggalkan Sinta, bisa saja dia rela menyerahkan seluruh jiwa raganya. Makanya pijat kepalaku dong, sebagai gantinya kamu mau minta apapun aku turuti, bujuk Yongki. Baiklah, aku minta kamu tinggalkan Sinta. Jadilah suami yang bertanggung jawab dan belajar memperbaiki diri, jawab Indria mencari kesempatan. Iya, aku tidak mencintai Sinta, aku hanya suka kecantikannya saja. Buruan pijat pelipis ini, jawab Yongki dengan entengnya. Indria senang sekali, entah kenapa hatinya begitu berbunga-bunga. Mas, jika kamu memang menepati janjimu, aku juga berjanji akan menjadi istri yang baik, gumam Indria. Indria mulai merapikan posisi suaminya agar tidur dengan nyaman. Dia pun senang hati memijat suaminya. Pijatan kamu enak, pasakan kamu juga enak, puji Yongki sambil memejamkan mata. Sudah tidurlah biar besok bisa bangun pagi, bujuk Indria bahagia. Indria menatap wajah suaminya sepuas hati. Memang sangat tampan sekali dan tidak membosankan. Sesekali Indria mencubit pipi dan hidung suaminya saking mengembaskannya. Setelah tidur nyenyak, Yongki malah bermimpi ke masa lalu di mana dia ditinggalkan oleh pacar yang benar-benar dia cintai. Nadia, kenapa kamu pergi meninggalkan aku? Aku mencintaimu, jangan pergi, gumam Yongki dalam mimpinya. Indria bisa mendengar dengan jelas dan langsung melepaskan tangannya. Dasar suami playboy, keluh Indria menjewer kuping Yongki. Ah, sakit, pekik Yongki terbangun. Gak peduli, aku mau tidur, jawab Indria pergi. Yongki yang mengantuk juga langsung kembali tidur. Kali ini dia memimpikan Indria dan tersenyum bahagia. Indria bangun agak kesiangan. Dia semalam tidak bisa tidur sebab gara-gara Yongki yang dalam kondisi setengah mabuk berbicara ngelantur. Di sisi lain, Indria masih bisa merasakan bagaimana Yongki memeluk cukup lama. Jika membayangkan hal itu, Indria langsung merinding. Sedangkan Yongki paginya malah tidak ingat. Lelaki itu mengira jika semalam pulangnya diantar oleh Miftah. Kamu tidak masak? Tanya Yongki lemas hanya melihat roti tawar isi selai di atas meja makan. Tidak, aku bangun kesiangan, jawab Indria buru-buru menyiapkan segala susu untuk dia dan suaminya. Terus aku tidak dibuatkan bekal makan siang, pekik Yongki agak kecewa. Kan bisa beli, balas Indria mencoba menahan nada suaranya agar tidak lebih tinggi dari suaminya. Dia heran, dulu suaminya bilang masakan dia tidak enak. Sekarang hanya tidak dibuatkan bekal makan siang sudah ngambek. Sedangkan Yongki yang terbiasa makan masakan Indria, pagi ini tidak selera sarapan, hanya sekedar roti tawar.
Tetapi Yongki tetap memaksakan diri untuk makan karena memang sudah kelaparan. Hari ini kita berangkat bareng ya. Mobilnya aku yang bawa, nanti aku jemput kamu, ucap Yongki. Iya, jawab Indria dingin, membuat Yongki jadi tidak enak. Kamu pulang jam berapa? Tanya Yongki lagi. Belum tahu, lihat saja nanti, jawab Indria. Yongki terus memperhatikan istrinya. Bahkan ketika memakai cadar, makan tetap bisa nyaman dan tidak rempong. Mungkin karena memang sudah terlatih sejak kecil jadi terbiasa. Indria, kamu kenapa sih? Tanya Yongki dengan nada mulai meninggi. Kenapa apanya? Tanya Indria cuek. Kok kamu pagi ini marah padaku? Apa karena aku mabuk? Pikir saja sendiri, balas Indria. Indria, lelaki itu wajar nakal sedikit. Kalau hanya sekedar minum itu hal biasanya, jawab Yongki santai. Mas, apakah kamu tahu hukumnya minum alkohol sampai kamu mabuk dan seperti orang gila itu? Tanya Indria. Ya tahulah, tapi lelaki kalau sesekali tidak melanggar aturan tidak keren. Pantas saja hidup kamu terlalu hampa, jawab Yongki membela diri. Oh, jadi menurut kamu masuk neraka juga keren? Silahkan nikmati sendiri dan jangan ajak-ajak aku, balas Indria. Setelah keduanya selesai makan, Indria langsung menyambar tas dan keluar rumah duluan. Tunggu, sergah Yongki berlari menyusul istrinya. Dasar lelaki menyebalkan. Ingin mengeluh tapi juga percuma, hanya membuang tenaga. Memang pilihanku hanya bisa sabar, batin Indria. Indria memilih duduk di kursi belakang, tetapi Yongki langsung menarik tangan sang istri dan memaksa duduk di depan. Aku bukan supir kamu, kita ini suami istri, sela Yongki emosi. Indria malas berdebat, memilih mengalah dan diam saja duduk di samping Yongki. Kamu kenapa sih dari tadi cuek terus padaku? Apakah semalam saat aku mabuk aku berbuat sesuatu yang buruk? Tanya Yongki sungguh tidak mengerti. Indria meringis, tetapi memilih menghela napas panjang. Buruan berangkat, nanti keburu telat, sergah Indria. Yongki melajukan mobilnya, sambil mengingat-ingat apa yang sudah terjadi semalam. Mas, nanti mampir ke Indomaret sebentar, aku mau beli sesuatu, pinta Indria masih dengan sikap cueknya. Iya, jawab Yongki agak kalem. Tidak lama kemudian, mereka menemukan adanya Indomaret di pinggir jalan. Segera Yongki langsung memarkirkan mobilnya. Indria segera turun. Dia ingin mencari pembalut sebab sudah mendekati tanggal datang bulan rutinnya. Perutnya juga sudah mulai nyeri, makanya sebagai persiapan jika sewaktu-waktu nanti datang tamunya. Tanpa sengaja, Indria melihat sosok wanita yang tidak adalah Pida. Aku harus buru-buru, bertemu dengannya tidak akan ada hal yang baik, batin Indria. Tetapi malah di kasir mereka bertemu juga. Yo, aku duluan, sergah Pida. Silahkan Mbak Pida duluan, jawab Indria mengalah. Jangan sok baik deh, kamu kan punya hobi suka merebut milik orang lain, sindir Pida. Mulai lagi deh, tapi Indria tidak punya waktu dan harus segera berangkat mengajar. Dia tetap diam. Pida sudah selesai, tetapi melihat Indria yang tampak terburu-buru jadi sengaja memperlama. Astagfirullah, kenapa ada orang yang seperti ini sih? Tidak sadarkah jika mempersulit orang lain juga akan terkena timbal balik yang sama seperti karma, batin Indria. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Indria terpaksa menyodorkan uang. Mas, maafkan saya kalau lancang, tapi saya buru-buru, saya beli ini dan kembaliannya buat mas saja, pinta Indria. Tentu saja penjaga kasir dengan senang hati mengerahkan plastik. Kamu ini tidak sopan sekali sih, pekik Pida. Indria sungguh tidak peduli. Dia langsung pergi, tetapi tangannya langsung ditahan oleh Pida. Kamu ini punya etika tidak? Main menyelonong saja, bentak Pida. Indria semakin panik, karena Pida tidak akan melepaskan dia begitu saja. Tetapi tiba-tiba Yongki datang. Lepaskan tangan kotormu dari istriku, gertak Yongki. Istri? Tanya Pida. Iya, dia istriku, jawab Yongki tegas. Pada saat itu Indria terpana. Sungguh suaminya pagi ini tampak keren sekali. Oh, kalau begitu bilang istrimu jangan suka mengganggu suami orang lain, balas Pida ngotot. Mantan suami maksudmu atau selingkuhan kamu yang masuk penjara itu, sindir Yongki. Pida kaget, tidak mengira jika suami Indria mengetahui hal itu. Mulai sekarang jangan berani main-main dengan istriku, atau akan aku buatkan kamu masuk penjara menemani selingkuhan kamu, ancam Yongki dengan tatapan tajam. Seketika Pida menjadi gentar dan memilih kembali ke kasir buru-buru membayar belanjaannya. Indria hanya bengong, belum mengerti dengan apa yang barusan terjadi. Mas, jangan banyak tanya, ayo buruan berangkat, sudah terlambat ini,
Lain kali kalau ditindas orang lain, lawanlah mereka. Jangan hanya beraninya dengan suami saja. Kau tahu ayam kata? Itu sepertimu yang beraninya di kandang kalau di luar melempem, sergah Yongki. Ayam kata yang kerdil itu, pekik Indria. Iya, lihatlah tinggi kamu sepundak aku, ejek Yongki. Indria merengut, bukan dirinya yang pendek, tetapi memang tubuh Yongki yang terlalu tinggi. Jika dibandingkan dengan wanita lain, dia yakin termasuk tinggi. Bab 25. Apa arti cinta? Saat mobil Indria memasuki pintu gerbang, pada saat itu juga ada Firman sudah menunggu sambil tersenyum manis. Apaan sih senyum-senyum begitu? Batin Yongki kesal. Yongki memang sengaja menutup kaca jendela. Dari luar pasti Firman mengira jika Indria datang seorang diri, sebab memang tidak terlihat. Indria, jadi setiap pagi kalian selalu seperti ini, ucap Yongki kesal. Hanya sebatas menyapa saja, apa yang salah? Tanya Indria heran. Tapi kamu istriku, mana pantas dia menunggu kamu di sini, sergah Yongki. Mungkin hanya kebetulan dan kamu suamiku, mana pantas kamu memiliki banyak kekasih. Aku keluar dulu, assalamualaikum, balas Indria langsung keluar dari mobil. Indria tidak habis pikir. Suaminya itu kadang bisa melambungkan hatinya ke awan, tetapi dalam sekejap juga bisa menjatuhkan, alias nyungsep kesolokan. Assalamualaikum, tumben Pak Firman baru datang, sapa Indria. Waalaikumsalam, tadi ada urusan di sekolah Zahra, mari kita ke kantor bersama, ajak Firman ramah sambil melirik mobil Indria sebab tidak diparkirkan. Iya, jawab Indria. Yongki semakin kesal karena Indria dan Firman yang jalan bersama. Dia pun langsung keluar dan menyusul sang istri. Indria, panggil Yongki dengan wajah agak kikuk. Indria menoleh ke belakang dan kaget jika suaminya mau keluar dari mobil. Dia sempat mengira jika tadi sepanjang perjalanan suaminya itu menutup rapat kaca jendela agar tidak diketahui oleh orang lain soal kebersamaan mereka. Ada apa mas? Tanya Indria. Biarkan Firman berangkat duluan saja, aku mau bicara sesuatu padamu penting, jawab Yongki. Indria menoleh ke Firman, dan lelaki yang lebih dewasa dari suaminya itu langsung menunduk dan pergi. Ada apa mas? Aku sedang terburu-buru, tanya Indria penasaran. Nanti siang kita ke rumah Abah dan Umi, jawab Yongki. Kalau ini kan sudah kita bicarakan kemarin. Aku pergi duluan, setelah Indria kesal merasa dikerjai. Tunggu, tokik Yongki. Ada apa lagi? Tanya Indria kesal. Kamu lupa memakai kacamata, balas Yongki. Indria ternganga. Dia menghiraukan suaminya yang aneh dan segera berjalan lebih cepat agar tidak terlambat. Dia ini kenapa sih membuang waktuku saja, gumam Indria. Yongki terus menatap sang istri. Dia baru ngeh jika ternyata istrinya memiliki bodi yang bagus dari belakang. Meski memakai gamis yang panjang dan juga jilbab panjang, tetapi tetap saja anggun dan mempesona dari belakang. Dulu aku terlalu meninggikan penampilan seksi Sinta, tetapi siapa sangka jika istriku memiliki aura dan juga pesona tanpa memamerkan tubuh dan wajahnya. Apakah yang dikatakan oleh Miftah itu benar? Batin Yongki. Begitu Indria sudah tidak terlihat, barulah Yongki masuk ke mobil dan pergi. Tetapi di tengah perjalanan, dia mendapat telepon dari Sinta dan meminta dia untuk menyusulnya di salon. Kenapa minta disusul? Kan sudah punya mobil. Mobilnya aku servis di bengkel. Buruan kemari, aku sudah keburu lapar. Yongki akhirnya memutar arah dan menuju ke salon langganan Sinta. Kemudian Sinta keluar dari pintu salon, sangat cantik dan begitu seksi karena habis perawatan. Yongki tersenyum senang. Rasanya memang sulit jika harus melepaskan Sinta yang sudah lama bersamanya. Cantik tidak? Goda Sinta. Iya cantik, jawab Yongki tersipu. Kok bawa mobil istrimu? Tanya Sinta agak kesal. Tidak apa-apa, yuk buruan kita sarapan. Aku lapar sekali kalau belum makan nasi, salah Yongki. Kamu tidak tanya gitu kenapa hari ini aku perawatan cantik, gumam Sinta penuh harap. Memangnya kenapa? Bukannya setiap saat kamu selalu cantik? Tanya Yongki kurang peka. Nah kan kamu lupa deh, malam ini aku ulang tahun, pokoknya harus lamar aku, jawab Sinta cemberut. Oh iya, mana mungkin aku lupa, balas Yongki. Setelah sampai di restoran, Yongki merasa kurang begitu berselera. Dia terbiasa memakan masakan sang istri. Kenapa malah bengong? Katanya tadi lapar, tanya Sinta. Ah iya, jawab Yongki mulai memakan. Kamu sudah menyiapkan kejutan apa untukku? Aku mau yang so sweet seperti teman-teman yang lain, pinta Sinta manja.
Iya, tenang saja, jawab Yongki. Yongki bukannya merasa senang, tetapi malah frustasi. Dia segera menghabiskan makanannya dan mengantarkan Sinta pulang dengan alasan ada pekerjaan penting. Tetapi Yongki bukannya ke kantor pusat miliknya, melainkan ke tempat kerja Miftah. "Hai, ada apa kemari?" sapa Miftah. "Ada hal yang penting yang mau aku tanyakan padamu," jawab Yongki. "Sudah aku duga, pasti kamu kemari akan menyalahkan aku kan? Tapi aku sudah punya bukti," sela Miftah yang mengira kedatangan Yongki untuk marah akan pernikahan dia dan Indria yang bocor. "Bukti apa?" tanya Yongki tak paham. Miftah segera memberikan video di mana Yongki mabuk dan bercerita soal pernikahan dan istrinya. Tetapi Yongki sama sekali tidak panik. "Bukan itu," sela Yongki yang sudah tahu sebab tadi pagi teman-temannya bom chat tetapi diabaikan. "Terus apa?" tanya Miftah penasaran. "Malam ini Sinta ulang tahun dan meminta aku untuk melamar. Awalnya aku menyetujui karena dialah istri idaman aku. Tetapi semakin lama aku semakin merasa ragu. Tetapi di sisi lain aku juga tidak cinta dengan Indria. Aku hanya tengah bingung harus bagaimana," keluh Yongki. "Serius kalau kamu tidak cinta Indria?" tanya Miftah. "Bagaimana aku bisa cinta jika aku tidak melihat wajahnya?" pekik Yongki. "Yong, dengarkan aku. Aku rasa kamu belum mengerti arti cinta. Cinta dan kagum itu hampir sama tetapi beda. Cinta adalah rasa nyaman di mana kamu selalu ingin dekat dengan dia, tidak ingin jauh darinya, selalu merindukan dan ingin menjaganya. Dari yang aku lihat, perasaan kamu pada Sinta hanya sebatas mengagumi kecantikan dia dan egomu yang selalu ingin terbaik. Itulah yang tidak rela melepaskan Sinta. Karena memang Sinta adalah wanita cantik di atas rata-rata." Yongki terdiam, masih mencoba meresapi setiap ucapan sahabat kepercayaannya. "Entahlah, aku sungguh tidak tahu dengan isi hatiku. Aku tidak bisa melepas Sinta, tetapi aku juga tidak mau membuat Indria bersedih. Aku tidak bisa kehilangan keduanya," gumam Yongki dalam tekanan batin yang begitu besar. "Alasan kamu tidak mau kehilangan Sinta karena apa?" tanya Miftah serius. "Ya karena dia cantik," jawab Yongki jujur. "Jadi kalau ada yang lebih cantik dari Sinta, apakah kamu rela melepaskan dia?" tanya Miftah memastikan. Yongki berpikir dan mengangguk pelan. "Sedangkan alasan kamu tidak mencintai Indria kenapa?" tanya Miftah. "Karena ya aku takut dia tidak cantik," jawab Yongki. "Terus kenapa tidak buang saja Indria?" tanya Miftah kembali. "Awalnya aku takut jika mengecewakan Abah dan Umi, tetapi lama-kelamaan setelah aku mengenalnya jadi terbiasa dan aku tidak bisa kehilangan Indria. Dia memiliki sikap keibuan yang memberikan rasa nyaman. Dia sangat pandai merawat aku. Masakan dan pijatannya membuat candu. Terlepas dari bagaimana wajahnya, dia memang sangat cocok jadi istri dan ibu yang baik sih untuk anak-anak," jawab Yongki. "Nah kan, dari situ sudah bisa ditebak jika kamu mencintai Indria. Itulah cinta yang sesungguhnya, di mana kamu merasa nyaman padanya, padahal belum melihat wajahnya. Dan satu lagi, saat kamu bersama Indria, kamu selalu cemburu jika ada lelaki yang dekat dengannya kan? Bahkan hanya mengobrol denganku saja kamu resah," terang Miftah. "Lalu aku harus bagaimana?" tanya Yongki. "Hilangkan egomu. Untuk apa kamu mempertahankan Sinta jika tidak nyaman? Yah, kalau memang kamu tidak bisa lebih baik, relakan Indria untuk bahagia bersama orang lain. Aku sangat menyukai karakter dia yang kuat, memiliki karisma besar dan aura wibawa," ucap Miftah serius. "Kau minta aku hajar?" pekik Yongki melotot. "Nah kan, begini saja kamu sudah cemburu. Nih aku kasih lihat video yang semalam direkam oleh anak-anak. Istrimu sangat cerdas sekali, sampai Sinta yang terkenal barbar tidak bisa berkutik," sela Miftah. Yongki melihat video adu mulut antara Sinta dan Indria semalam. Entah kenapa Yongki begitu bangga istrinya yang sangat keren. Tanpa sadar Yongki tersenyum. "Bagaimana? Indria itu hebat loh. Pokoknya kamu beruntung memiliki dia." "Duh, kenapa kamu ini bisa bodoh sekali sih?" umpat Miftah ikutan kesal. "Indria memang memiliki banyak kelebihan. Dia juga hafal Al-Quran," ucap Yongki. "Parah, kamu benar-benar parah. Sudah memiliki bidadari surga malah begini. Sekarang aku beritahu lagi ya. Sinta jika kehilangan kecantikannya, dia tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Dia matre, suka kemewahan, tapi tidak punya prestasi, sombong, dan kalau jadi istri, dia tidak akan bisa menjaga dan merawatmu. Dugaanku sih kalau kamu menikah dengan Sinta, paling hanya dijadikan sapi perah. Dianya malah pesta dan poya-poya. Belum lagi tidak akan cocok dengan kedua orang tuamu, itu sudah pasti," ucap Miftah. Yongki merenung.
Memang apa yang dikatakan Miftah barusan benar, berbanding terbalik dengan Indria yang bisa membuat kedua orang tuanya bahagia. Dan satu lagi, Sinta sangat cantik karena dia selalu perawatan mahal dan apa-apa serba mewah. Mungkin jika wanita lain termasuk Indria diberi fasilitas seperti itu, bisa jadi malah lebih cantik dari Sinta. Aku bicara begini bukan karena apa-apa, tetapi ingatlah jika kecantikan itu tidak abadi. Aku sendiri begitu melihat Indria, aku juga ingin mencari istri yang seperti dia. Mungkin akan jarang ditemukan sama persis, tapi setidaknya yang baik, timpal Miftah. Tapi aku setiap kali mau berbicara yang baik pada Indria selalu sulit dan ujung-ujungnya kami bertengkar, keluh Yongki. Aku sangat tahu kamu yang gengsian ini, tetapi jika tidak dirubah, kamu sendiri yang kelak akan menyesal. Sudah ya, kita ngobrol lain kali, aku mau ada urusan penting. Tapi saran terakhir kali, kamu jangan lamar Sinta dulu, karena kamu sendiri tidak yakin dengan pilihanmu, bujuk Miftah. Yongki segera pergi. Sepanjang perjalanan, dia terus merenung. Mungkin sebaiknya aku minta maaf pada Indria, dan malam ini aku membatalkan untuk melamar Sinta. Gumam Yongki memikirkan cara bagaimana untuk meminta maaf.